Bukit Plangon merupakan salah satu objek wisata purbakala di wilayah Cirebon. Di sebelah utara Plangon dibatasi oleh kebun dan sawah yang indah. Di sebelah timur dibatasi oleh Sungai Cipager, sebelah selatan dibatasi oleh sawah berlatar belakang Gunung Ciremai, dan di sebelah barat dibatasi oleh jalan raya. Jika dilihat secara geografis, luas Bukit Plangon diperkirakan sekitar 48 hektar. Sebagai tempat bersejarah, di atas puncak Bukit Plangon terdapat dua makam, yaitu makam Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan. Di bukit ini juga terdapat sekitar ratusan monyet, dan menurut kabar-kabar yang beredar, monyet-monyet tersebut merupakan jelmaan dari orang-orang yang mencari pesugihan dari siluman monyet. Bagi sebagian orang yang percaya, dikatakan bahwa monyet tersebut adalah abadi. Monyet-monyet itu tidak akan mati karena terkena kutukan akibat pesugihan yang telah dilakukan, sehingga ini merupakan azab yang harus ditanggung hingga akhir zaman. Sebagai tempat wisata dan banyak dikunjungi para peziarah, Bukit Plangon memiliki daya tarik tersendiri bagi mereka yang mengambil jalan pintas pesugihan. Tak hanya kental dengan misteri siluman monyet, tempat ini juga sohor dengan legenda mati dempet dua sejoli. Penasaran ingin melihat dari dekat dan membuktikan energi Bukit Plangon? Tim Selebritas Siang bersama Aden Bajai dan Anggra Putri Tania mendatangi bukit yang terdapat di Desa Babakan, Kecamatan Sumber, Cirebon itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di Bukit Plangon. Konon kisahnya, kera-kera di sini merupakan jelmaan dari manusia. Nanti kita akan lihat dari sudut pandang penerawangan Anggra seperti apa. Kita naik ke atas. Masih panjang perjalanan. Ada 221 tangga dan kita baru nyampe 7. Bismillah ya Teh. Ayo. Setelah mendaki sebanyak 221 anak tangga, keduanya tiba di area makam Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan. Suasana petilasan pun sangat terasa, berpayung sepi dan pohon-pohon besar. Aduh, 221 tangga. Yes, alhamdulillah nyampe. Kita sekarang udah nyampe di atas Bukit Plangon nih, Neng Anggra. Dan di sini, di tempat ini nih, kalau bulan Mulut tanggal 11-12 ini ada 3 kubu di sini. Ada kubu bawah, tengah, dan atas. Itu berkumpul di sini memperebutkan siapa yang paling kuat di antara mereka. Dan di sana kita lihat ada makam, dan konon ceritanya di situ adalah makam dari Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan. Dari segi mata batin Neng Anggra di sebelah mana? Di sini juga menarik sih karena memang pusatnya di sini ya. Kalau dari penglihatan Neng Anggra, kira-kira di belakang ini makam dari siapa nih? Kalau yang saya lihat sih, makam yang di belakang saya ini adalah makam bisa dikatakan golongan orang solihin ya. Pangeran Kejaksan itu adalah anak ketiga dari Sedatul Kahfi. Dan Pangeran Panjunan itu adalah masih bersaudara gitu. Dan sebenarnya Pangeran Kejaksan itu adalah yang pelihara monyet tersebut pada abad ke-16. Nah kalau ceritanya kan yang beredar di kita-kita bahwasanya monyet-monyet ini merupakan jelmaan dari manusia. Menurut Neng Anggra, itu beneran monyet apa emang penjelmaan? Karena ada yang bilang ini hasil dari ini sehingga matinya dia ada di sini seperti itu. Sebenarnya kalau untuk Raja Monyet sendiri yang dipelihara oleh Pangeran Kejaksan itu memang itu adalah bisa dikatakan dalam golongan siluman ya. Golongan siluman itu karena anaknya dari Pangeran Kanoman. Hasil pernikahan dengan permaisuri Kerdayaksi namanya, dan menghasilkan yaitu Raja Siluman yang dipelihara oleh Pangeran Kejaksan. Tetapi siluman kera itu ditaklukkan oleh Pangeran Kejaksan untuk bisa lebih baik dan bisa banyak membantu orang yang kesusahan. Meski dipayungi aura positif, kekuatan energi gaib yang ada di sekitar makam membuat bulu kuduk Aden merinding. Terlebih, misteri monyet siluman yang melegenda semakin menambah seru wisata mistis kali ini.
deket sini aja saya merasa kepala saya ini udah merinding-merinding nih. Udah merasa hawa-hawa yang ya, tapi bisa dibilang ini kalau saya ngerasanya ini hawanya positif, karena kalau hawa yang negatif pasti berasanya akan lebih panas atau seperti apa. Tapi kalau ini hanya merinding dan tenang sih sebenarnya. Dari saya sendiri ngerasanya tenang. Kalau menurut Neng Anggara kira-kira seperti apa tuh? Sebenarnya di sini memang sih dipenuhi oleh aura positif ya, karena Pangeran Kejaksan sendiri bersama Pangeran Tanjunan semasa hidupnya banyak menenangkan diri, menyepi di sini. Dan di sini itu dengan ada peliharaannya kera-kera itu, dan kera-kera itu diajarkan ilmu kedikjayaan dan kekebalan tubuh. Makanya sampai saat ini monyet-monyet tersebut sakti ya, kuat, dan jarang sekali kena gigitan. Intinya kebal. Betul, monyet-monyetnya belum turun nih karena emang katanya bulan ini mereka atau jam segini biasanya mereka lagi sedang mencari makan di luar-luaran. Jadi mudah-mudahan sebentar lagi kera-kera itu akan turun dan kita akan melihat sebesar-besar apa sebenarnya kera-kera itu. Karena katanya setiap wilayah bawah, tengah, dan atas ini mempunyai bentuk tubuh yang berbeda-beda gitu. Katanya atas tuh yang lebih besar-besar gitu ya. Mungkin itu yang emang dipeliharanya oleh Pangeran Kejaksan yang Betul. kubu atas gitu ya. Yang kubu atas. Sebagai tempat menyepi dan petilasan, Bukit Pelangon diselimuti pohon-pohon besar berusia tua. Setelah diterawang lebih dalam, ternyata ada juga aura negatif di sekitar makam. Neng Anggra, saya mau nanya, kalau daerah sini kan positif ya. Kalau yang dari negatif sendiri mungkin Neng Anggra ngeliat ada makhluk-makhluk apa yang ada di sini kira-kira? Kalau tadi sih yang saya lihat ya di sini di atas sana, memang ada aura negatifnya. Karena dulu pada abad ke-19 pernah terjadi ada hal-hal yang buruk yang terjadi. Karena waktu itu ada 5 orang rombongan datang ke sini tengah malam, dan mereka itu meminta seperti memuja gitu ya. Dan ditemuin oleh salah satu makhluk yang memang tinggi besar dan rambutnya gondrong, tidak memakai baju, hanya memakai kolor aja. Dan di situ mereka memang diberikan apa yang diinginkan oleh orang-orang itu. Tetapi sepulang dari sini, 2 anaknya yang paling disayangi itu meninggal secara tiba-tiba. Jadi yang besar buto ijo apa seperti buto ijo gitu? Iya, seperti itu. Oh, berarti mereka muja buto ijo, tapi imbasnya adalah anaknya meninggal. Neng, ini saya nggak tahu ya, saya ngerasa kok kayak dari tadi kita datang nih kayak ada yang merhatiin. Pas tadi Neng Anggra bilang di sebelah sana itu ada kayak semacam, makanya saya bilang itu kalau buto ijo. Iya. Menurut Neng Anggra emang benar merhatiin kita tuh dia. Benar. Jadi pada tadi kita sampai di sana, pas saya ngelihat ke atas itu buto ijo itu langsung ngeliatin aja, dan sampai saat ini juga dia masih terus memperhatikan kita. Iya. Itu namanya siapa Neng kalau boleh tahu? Nanti saya coba tanya, mudah-mudahan ada izin Allah ya untuk memberikan namanya. Ki Sumberjaya Sakti. Oh, Ki Sumberjaya Sakti. Iya. Karena emang berasal dari Sumber Cirebon sih dulunya ya, yang sekarang jadi daerah Sumber Cirebon. Karena di sana juga kan ada tempat keramat, tetapi karena buto ijo yang ini melanggar, akhirnya dibuang ke sini. Layaknya bertamu ke rumah orang, keduanya tak lupa menyempatkan diri berziarah makam dan mendoakan kedua pangeran. Dan secara tak terduga, Aden mendapat buah tangan dari sang leluhur atas kunjungannya saat itu. Alhamdulillah, ini tadi ada pesan dari Pangeran Tanjunan, tolong katanya titip ini kasihkan untuk cucu saya. Cucu saya itu adalah Kang Aden ya, karena Kang Aden memang keturunan dari beliau. Iya. Dan oleh-olehnya ini. Alhamdulillah, akhirnya dapat juga. Tak hanya mendapat kejutan sebuah batu berwarna merah, sebelum mengakhiri kunjungan usai berziarah, pasukan kera yang tadinya tak ada mendadak bermunculan dan menyapa. Lantas benarkah di antara kera-kera itu terdapat monyet siluman? Nah, alhamdulillah kalau tadi sebelum ziarah monyet-monyet ini nggak ada nih. Sekarang setelah selesai ziarah, monyet-monyetnya hadir, datang. Kalau Neng Anggra coba untuk ngobrol, misalnya kita tanya di sini, kalau orang biasa datang ke sini harusnya seperti apa, ke makam ini harus membaca apa bagusnya gitu. Atau mungkin saya ngobrolnya dengan raja keranya sekaligus ya. Iya. Yang memang tidak terlihat oleh mata sih.
Sebenarnya di sini seperti Pangeran Kejaksan, terus Pangeran Panjunan, dan setiap orang ada yang ingin ziarah ke sini, sebenarnya yang paling disukai oleh wali-waliullah yang di sini dan raja-raja kera di sini itu adalah sholawat Nabi dan Al-Ikhlas. Oh, sholawat Nabi dan Al-Ikhlas. Dan jika ada yang ingin berziarah di sini minimal 3 hari, maksimal 7 hari dengan benar-benar bermunajat kepada Allah dan ziarah kubur ke sini, insya Allah akan cepat dikabulkan. Amin. Segala keinginannya. Ya, semoga informasi ini bermanfaat juga buat pemirsa di rumah. Dan ingat bahwasanya ketika kita berziarah memintanya kepada Allah. Betul. Ya, bermunajatnya kepada Allah dan insya Allah melalui syafaat dan barokah dan karomahnya para wali Iya. diijabah semua doanya ya. Iya, Neng? betul.